Kepulauan Mentawai, salah satu kepulauan besar di Sumatera yang mencakup pulau-pulau utama seperti Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan. Kepulauan yang berada di lepas pantai barat Pulau Sumatera dan dikelilingi Samudra Hindia ini merupakan rumah bagi orang Mentawai. Orang Mentawai merupakan masyarakat adat yang menjaga teguh alam dan tradisi leluhur, seperti tradisi tato Mentawai yang sempat nyaris hilang. Febrianti adalah salah satu jurnalis yang pernah mendokumentasikan kisah orang Mentawai dalam mempertahankan identitasnya. Febrianti adalah jurnalis asli Sumatera, lebih tepatnya dari kaki Bukit Kerinci Kayu Arok. Awalnya ia aktif di organisasi mahasiswa pecinta alam dan pers mahasiswa selama berkuliah di Universitas Bung Hatta, Padang. Melalui kegiatannya, Febri aktif mengampanyekan isu-isu lingkungan. Setelah lulus kuliah, Febrianti bekerja sebagai kontributor untuk Tempo sejak 2000. Ia juga pernah bekerja sebagai editor di koran 2 mingguan Puai Ligobat Media di Mentawai selama 2001 hingga 2008. Kami mengundang Bu Febri untuk berbagi pengalamannya. Selamat datang, saya Felicia Salvina, host pada episode podcast Greenasia kali ini. Di sini sudah hadir bersama kita Bu Febrianti. Halo Ibu, selamat malam, selamat datang. Apa kabar Bu? Sibuk apa sekarang? Oh, nggak ada, habis liputan. Masih siap menulis. Oke, lagi liputan apa Bu? Boleh ceritain nggak? Ya, kemarin udah 1 minggu di Mentawai, di Pulau Sipora, liputan lanjutan sih dari liputan saya sebelumnya. Terus ya sempat beberapa hari kan karena di sana kapalnya nggak datang, udah badai 1 minggu, jadi rencananya cuma 3 hari, akhirnya jadi seminggu. Oke. Ya, seperti yang barusan Ibu katakan sendiri ya, Bu Febri, ini kami pilih sebenarnya sebagai narasumber dalam podcast ini karena liputan Ibu tentang masyarakat Mentawai yang juga didanai oleh Pulitzer Center, maaf. Apa Bu yang menjadi fokus utama dari artikel-artikel Ibu ini? Ya, fokusnya sih di Mentawai, masalah lingkungan dan masyarakat adat. Untuk Pulitzer Center ini, saya sebenarnya udah 3 kali dapat hibah dari Pulitzer Center Rainforest. Itu pertama tahun 2020, saat pertama buka untuk Asia Tenggara. Terus saya yang pertama kayaknya dapat gitu, dan bersama beberapa teman dari Malaysia, dari Indonesia juga. Yang pertama itu tentang Pulau Siberut, saving Pulau Siberut, pulau terbesar di Kepulauan Mentawai. Terus tahun 2022 karena ada kasus lingkungan di sana, saya mengajukan lagi, kali ini bersama teman-teman di Mentawai kita, itu wartawan Indigenous People Mentawai, teman lama saya. Terus kami mengajukan yang di Pulau Pagai Utara. Nah, itu ada kasus lingkungan juga. Terus karena kasus lingkungannya berlanjut ke Pulau Sipora, setelah liputan selesai, kami kerjakan dalam waktu 3 bulan dan sudah terbit. Kami lanjutkan lagi mengajukan hibah, itu membawa satu pasukan lagi ya, untuk Pulau Sipora. Nah, itu yang terakhir tentang terancamnya habitat primata endemik di Pulau Sipora. Itu juga udah selesai dalam 2022 ini. Jadi saya kemarin cuma melihat dampak liputan, karena kan dampak liputannya sebenarnya besar ya, masalah lingkungan, sungai, terus apa yang kami liput itu ingin saya ketahui dan ingin bikin liputan baru, walaupun itu dengan proyek dengan Rainforest sudah selesai, jadi saya akan menulis ke media dan bukan dari Rainforest lagi. Itu juga banyak sekali yang terjadi di sana. Permasalahan izin misalnya kan, banyak yang merasa ditipu misalnya kan. Misalnya izin pengurusan untuk 400 hektar. Terus ada yang cerdik gitu mengurus, terus orang-orang di masyarakatnya nggak tahu bahwa tanah itu diserahkan untuk eksploitasi. Akhirnya terjadi pecah antar suku, itu sudah terjadi sengketa gitu, nggak setuju lagi. Nah, itu terjadi. Terus yang udah ditebang ini di areal Berkat, itu di Desa Tua Bijat, Pulau Sipora,
itu kan dikasih izinnya itu 50 hektar, 50 hektar, dan sekarang itu Hmm. sudah 200 hektar ditebang gitu. Hmm. Nah, itulah yang terjadi, masyarakat selama ini kan nggak tahu. Bahkan anggota DPRD itu banyak yang nggak tahu masalah ini gitu. Dan saya dengar dari teman di situ dan kepala desa sebelah itu dia mundur gitu. Dan jalan itu udah ditanami masyarakatnya dengan kelapa. Nah, saya bahagia sekali ya melihatnya jalan yang udah diterobos itu terus pengaruh dari liputan kami gitu, terutama yang dimuat teman-teman di media Mentawai. Itu kan langsung dibaca oleh mereka. Terus yang dampak lainnya yang saya lihat itu bahagia ya sedikit karena ada 2 izin itu nggak jadi dilakukan gitu karena ada kesadaran masyarakatnya. Nah gitu Feli. Baik Bu. Cuman melalui cerita Ibu itu kan kita bisa melihat ya sebenarnya bagaimana media punya peran yang penting dalam memberitakan, dalam menengahi masalah ini. Cuman menurut Ibu sendiri apa sih yang harus diperhatikan agar pemberitaan justru tidak merugikan gitu tidak merugikan masyarakat adat, terutama bagi media-media yang mungkin cenderung konservatif begitu. Jadi apa poin-poin yang harus di-highlight atau ditandain, ditekankan pada saat memberitakan soal permasalahan ini sehingga keberpihakan terhadap masyarakat adat ini bisa bertambah? Ya saya rasa sebagai jurnalis ya kita harus menjalankan peran kita ya. Nggak boleh bias, harus menjalankan peran sebagai jurnalis gitu. Kalau dulu kan saya di media Mentawai ini, media Mentawai namanya Pulau Gobat, sekarang udah jadi Mentawai Kita. Nah itu memang karena media umum saat itu memang nggak banyak mendukung Mentawai ya, bahkan punya stigma terselah dianggap lebih rendah gitu kan, budayanya lebih primitif begitu. Nah, itulah yang saya dan teman-teman dirikan media di Mentawai tahun 2001 namanya Pueli Gobat. Itu kami untuk melawan stigma dari media lokal di Sumbar gitu. Misalnya banyak sekali yang misalnya dia tuh nggak berpihak ke masyarakat adat. Selalu beritanya itu dari pemerintah dan pemerintah itu yang menguasai itu adalah orang-orang dari dari tanah tepi ini, dari Sumatera Barat kan, misalnya yang jadi camat, yang jadi polisi. Nah itu dari apa semua, bukan orang Mentawai gitu saat itu. Dan itu kan ya selalu menyalahkan masyarakat kan, ini selalu berpihak gitu. Dan masyarakat saat itu tahun 2000 tuh sangat nggak bangga dengan budayanya, cenderung mereka itu malu mengaku sebagai orang Mentawai gitu. Misalnya kalau ke Padang, mereka itu akan pakai baju lengan panjang biar tatonya nggak kelihatan gitu kan. Pakai sandal gitu. Walaupun nggak bisa pakai sandal, misalnya ikat gitu kan di kaki kan biar nggak lepek-lepek gitu kan karena nggak biasa. Padahal di tempatnya sendiri itu sangat keren ya bagi saya. Misalnya ada tato, nggak perlu pakai baju, pakai kabit aja atau kain merah, nggak perlu pakai alas kaki gitu kan. Dan mereka kalau pesta itu pakai hiasan, bunga segala macam, itu sangat menakjubkan ya bagi saya saat itu. Ya itulah yang kita lawan saat itu. Saat Mentawai baru otonomi daerah, dia menjadi kabupaten, dan bahkan mereka nggak bangga jadi orang Mentawai. Ya dari situlah menimbulkan kebanggaan mereka gitu. Ya didanai oleh, pertama nggak ada dananya, itu murni dari YCM, terus dananya kecil selama setahun. Akhirnya karena dilihat media itu berguna bagi masyarakat adat, akhirnya Rainforest Norwegia ini mendanai penerbitannya Pulau Gobat, namanya Pulau Gobat. 1 bulan 2 kali terbitnya, itu 16 halaman dan dijual 2.000. Memang banyak nggak dijual sih. Dari itu kita butuh dana karena distribusinya kan jauh, distribusinya pakai kapal segala macam. Terus wartawan-wartawannya juga kami rekrut semua wartawan lokal gitu, orang asli yang tinggal di Mentawai, diajarin menulis, diajarin bikin berita gitu kan, walaupun masih pakai misalnya telepon atau kirim lewat kapal, beritanya kan ditulis tangan, nanti kita tulis lagi. Kadang karena nggak dijemput sama kapal terus dibawa lagi gitu kan ke Mentawai. Itulah suka dukanya saat itu gitu. Nah akhirnya berjalan. Akhirnya dengan media ini saya perhatikan kebanggaan terhadap Mentawai itu mulai tumbuh ya di generasi muda dan generasi Mentawai umumnya. Mereka nggak mau malu lagi dengan Mentawai gitu, orang Mentawai, bahkan bangga sampai sekarang gitu. Termasuk budayanya juga sangat berkembang sangat cepat.
Jadi saya kira itulah peran media seharusnya ya. Karena saat itu kami mengambil sebagai media alternatif. Karena media umum ini banyak sekali apanya ya yang nggak bisa lah mengakomodasi tentang masyarakat adat gitu. Banyak keterbatasan kan, keterbatasan harus iklan segala macam. Nah sekarang medianya masih berkembang dan berubah menjadi mentawai kita. Dan saya di sana selama 7 tahun. Saya keluar biar teman-teman nanti ada yang jadi redaktur gitu kan. Kalau saya terus di sana kan nggak bisa berkembang ya, itu terus. Nah teman-teman saya itu yang orang asli Mentawai itu indigenous people, ya udah jadi jurnalis indigenous people gitu, udah jadi wartawan, udah bekerja juga di media nasional gitu sambil tetap bekerja di Mentawai. Ya begitu, Feli. Oke, berarti sebenarnya Ibu menjadikan media alternatif Mentawai kita ini presensi atau kehidupan media alternatif itu menjadi solusi ya untuk para masyarakat Mentawai percaya diri kembali gitu dengan apa yang mereka miliki. Tapi selain dari itu memberikan dampak bagi para masyarakat Mentawai, apakah itu juga memberikan dampak pada kebijakan masyarakat gitu untuk menghargai mereka yang tinggal di masyarakat Mentawai dengan segelintir adatnya? Ya, saya kira orang Mentawai itu adalah orang yang sangat toleran ya. Sangat toleran sekali gitu. Misalnya agama kan di sana banyak yang datang. Mereka punya agama sendiri, Arab Sabulungan, yang dulu dihancurkan dengan paksa oleh pemerintah sampai habis di 3 pulau, di Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Sipora. Itu kan karena sejak masuknya agama kan, Protestan. Terus juga kemudian datang tahun Protestan itu tahun 1909, itu mulai menghancurkan agama ya. Saya kira begitu, mereka orang yang sangat toleran ya. Harusnya orang Indonesia ya belajar lah, orang tanah tepi ini Sumatera Barat lebih belajar ke Mentawai gitu, soal toleransi. Iya, benar-benar. Oke, beralih ke peran Ibu sebagai seorang anggota di satu asosiasi yaitu SIEJ atau Society of Indonesian Environmental Journalists. Bisa mungkin sedikit deskripsikan peran Ibu di situ, dan menurut Ibu peran asosiasi jurnalis lingkungan sendiri untuk mendorong diskusi terkait isu-isu lingkungan tuh apa sih dan bagaimana? Ya, SIEJ saya suka menjadi anggotanya, nggak pernah jadi pengurus, karena saya lebih suka di lapangan gitu, nggak berbakat mengurusin urusan-urusan kegiatan-kegiatan gitu kan. Saya nggak berbakat di situ. Jadi organisasi itu sangat penting bagi saya ya, apalagi sebagai wartawan freelance kan. Saya kan kontributor lepas di Tempo dan juga menulis di beberapa tempat. Nah itu sangat kita jadi safety ya kalau ada organisasinya kan. Jadi itu saya perlu organisasi seperti di AJI, di SIIJ juga itu organisasi yang sangat penting. Di sana saya bisa dapat bermacam informasi terbaru gitu. Melalui organisasi ini dia bisa menjadi jembatan kan, misalnya mencari narasumber yang kita inginkan gitu kan, narasumber penting sampai dirjen-dirjen gitu kan, dirjen KLH yang mengurusi masalah itu misalnya mengurusi tentang misalnya krisis iklim, itu juga dia bisa mendatangkan ahlinya kan, walaupun webinar gitu. Baik. Itu saya sesuatu yang cukup baru ya bagi saya. Ternyata asosiasi itu berperan untuk membantu para wartawannya, bukan asosiasinya menyuarakan isu lingkungan. Wartawannya yang melakukan itu, tapi asosiasi memberikan dukungan. Begitu ya Bu ya? Juni lalu, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Undang-undang tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh 4 pemohon: Dedi Juliasman, Wahyu Setiadi, Diki Christopher, dan Basilius Naiju, yang menganggap salah satu pasalnya, yaitu pasal 5 huruf C, mendiskriminasi adat istiadat dan budaya Mentawai. Namun, keempat pemohon dinilai tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan gugatan karena tidak memiliki kedudukan di pemerintahan, seperti pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi
yang menolak gugatan tersebut pada 25 Oktober 2022. Menurut penggugat, hegemoni budaya Minangkabau terhadap budaya Mentawai sudah berlangsung lama. Mereka memberi contoh penamaan wilayah terkecil di Mentawai yang awalnya dikenal sebagai Lagai, namun diganti dengan Nagari, sama dengan penamaan di wilayah lain di Sumatera Barat. Mereka juga menilai perempuan Mentawai masih distigma dan mengalami diskriminasi. Siswi non-muslim di tingkat sekolah dasar hingga menengah saja wajib menggunakan jilbab. Banyak kemajuan di Mentawai, listrik ke biomasa, tenaga surya lebih bagus, tiap rumah pun memiliki lampunya sendiri, bisa dibawa ke kebunnya. 3 kali mendapat hibah dari Rainforest Journalism. Tetapi primata, HPH, pembangkit listrik tenaga bambu, nyatanya masih mangkrak. PLT bambu sudah jadi besi tua sekarang. Saksi bisu akan kegagalan pemerintah untuk merawat Mentawai. Oke. Cuman kalau dari Ibu sendiri nih, menurut Ibu apa sih yang mungkin belum untuk saat ini ya persepsi terhadap lingkungan hidup secara universal, apa yang belum dilakukan pemangku kebijakan di Indonesia tentang kelestarian alam, terutama jika berkaca dari kehidupan Mentawai yang kerap Ibu sorot? Wah, itu banyak sekali. Itu sangat kalau saya sih pemerintah itu udah sangat menyebalkan gitu ya, sama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Itu kan bisa dihitung ya, misalnya mereka masa nggak melihat gitu, melihat kenyataannya sekarang kan, degradasi lingkungan itu sangat besar akibat dari izin yang mereka berikan. Misalnya hutan produksi dari tahun 67 itu nggak dilepasin dari Mentawai gitu, sampai sekarang masih ada HPH. Padahal kan pulaunya pulau kecil-kecil. Nah, pulau kecil-kecil itu juga endemisnya sangat tinggi. Itu udah ada penelitian dari WWF, banyak ahli itu menyorotkan seperti itu karena sejarah geologisnya dia jadi dianggap sebagai pulau yang endemisnya tinggi seperti yang di Madagaskar itu. Nah, itu dianggap yang Charles Darwin ini, saya lupa, Galapagos. Mentawai ini bahkan dianggap Galapagosnya Asia gitu. Siberut terutama itu endemisnya 67% kalau nggak salah. Terus ada 4 primata endemik. Nah, itu sama pemerintah ini waktu zaman Pak Emil Salim tahun 79 itu kan ada penelitian besar-besaran di sana dan diakomodir oleh Menteri Lingkungan saat itu Pak Emil Salim menjadikan Siberut ini sebagai ya kayak Galapagos kan, dijaga kelestariannya. Akhirnya 92 itu semua HPH itu dihentikan gitu di Siberut dan sepertiga pulau itu dijadikan taman nasional. Nah, itu kemudian malah dikasih lagi izin HPH gitu kan tahun 2001 untuk 2 HPH, malah salah satunya itu untuk Universitas Andalas, untuk universitas gitu, dan universitas juga mau dikasih oleh Menteri 49.000 hektar, satu untuk swasta 49.000 hektar juga. Ya, jadi apa sih ini peran pemerintah gitu kan, masa menghancurkan pulau yang harusnya kita jaga kan nilainya sangat tinggi. Soalnya di pantai barat Sumatera itu kan hanya tinggal Siberut, Mentawai ini yang ada hutannya kan, yang lain kan udah terlanjur rusak. Dari Simelu sampai ke Enggano itu kan kayak Nias tuh udah jadi sawit semua kan. Ini Mentawai masa mau disawitin gitu, karena itu sangat berharga kan. Nah, itu jadi terus izin-izin terus dikeluarkan. Misalnya dari HPH tadi, HPH-nya sudah dikembalikan ke UNAN, yang di Siberut itu malah semua menteri diberikan lagi untuk HTE, Hutan Tanaman Energi, HTI, tahun 2017. Terus sekarang juga ada rencana HPH baru di sana, udah mau diajukan, saya nggak tahu apakah diterima atau enggak. Itu malah di tempat masyarakat adat gitu, masyarakat adatnya. Jadi ya saya berharap pemerintah menghentikan eksploitasi di Mentawai ya. Untuk apa masyarakat kan, untuk membantu masyarakat, terus untuk memperbaiki jalan, jembatan yang rusak gitu. Itu kan akibat penebangan semua. Tapi pemerintah
pusat sampai sekarang ini nggak ada perhatian ke situ gitu. Ada yang dari LIPI itu menghitung udah mungkin divisinya udah dapat 4 triliun gitu atau 5 triliun. Dan pembangunan di Mentawai itu juga sangat sedikit gitu. Jadi nggak imbang lah dengan hasil yang mereka berikan. Nah itu ya saya sangat ya sangat ingin sekali pemerintah segera menghentikan eksploitasi di Mentawai dan mengembalikan hutan itu ke masyarakat. Terus juga hutan produksi stop lah gitu, stop sampai di sini. Terus ya misalnya sekarang kan ada perhutanan sosial, ada hutan adat gitu kan. Ya saya ingin solusinya itu ke hutan produksi ini dijadikanlah hutan adat gitu. Walaupun kalau hutan adat kan ada aturannya kan, dan masyarakat nggak bisa menjual juga, harus dikelola sebagai hutan adat gitu, hutan seperti perhutanan sosial. Nah begitu impian saya, Feli. Oke. Dan dengan kompleksitas atau batu kerikil yang biasanya yang sangat menyebalkan ini dalam tanda kutip ya, menurut Ibu apa sih yang bisa dilakukan oleh para calon wartawan atau para jurnalis muda di luar sana yang hendak berkecimpung di jurnalisme lingkungan? Apa mindset yang penting untuk mereka tanamkan? Ya saya kira sekarang ya wartawan itu harus sadar lingkungan ya secepatnya ya. Yang menyuarakan siapa lagi gitu kan? Nggak mungkin lah masyarakat. Itu tugas wartawan ya. Dan ya saya kira kalau ingin mencintai lingkungan ya kita harus apa ya, turun ke lapangan gitu kan. Turun ke lapangan. Kalau liputan lingkungannya kan memang harus mau turun, harus mau kotor-kotor, harus mau ke masyarakat, mendengarkan apa yang terjadi di tengah masyarakat gitu. Jadi ya udah saatnya lah gitu. Saya kira begitu, Feli. Oke. Sama ini ada pertanyaan selipan ya, sedikit praktik dan mungkin yang semua orang selama ini bertanya-tanya gitu. Gimana sih Bu caranya dapat funding dari Pulitzer Center gitu? Dapat fundingnya ya. Oh, saya kira karena kasus Mentawai ini sangat menarik dan itu juga saya butuh dana banyak ya, dana besar untuk ke Mentawai. Selama ini kan saya mungkin 1-2 kali masih boleh gitu ya, masih bisa. Misalnya kita liputan sini, dananya segini. Itu juga dana yang paling minim gitu. Saya mintakan, misalnya kapalnya bisa pakai kapal, belum memang kapal satu kan, kapal kayu gitu. Terus sampai kecamatan. Nah sampai kecamatan, nah baru gimana kan, dari Tempo lu masih bisa. Tapi kan ini nggak bisa berkali-kali kan. Dan kebetulan waktu itu saya di Pulau Gobat, jadi bisa sering liputan, bisa untuk Tempo juga, untuk nasional, dan bisa untuk Pulau Gobat juga gitu. Terus yang ya Rainforest ini, karena dana liputan lingkungan itu sangat besar gitu kan. Yang terakhir aja ke Mentawai, misalnya boat dari satu tempat, misalnya dari Sopejat, kita naik boat ke Simatalu. Itu dananya sekarang saya tahu dari operator boat itu sampai 20 juta. Itu kan lebih dari pesawat ke Papua kali ya. Kalau kita sampai kecamatan aja kan kita nggak dapat apa-apa kan. Kita harus ke lokasinya. Seperti yang kami pergi kemarin kan langsung ke lokasi, terus kita bisa bawa guide khusus primata gitu, dan kita bisa punya waktu lebih lah gitu, punya waktu lebih untuk liputan di sana. Betul-betul sangat membantu ya. Makanya saya mengajukan ke Rainforest Journalist Fund dan Pulitzer Center karena ada peluang itu. Dulu juga disebutkan Mas Hari Suryadi. Tuh saya waktu itu ikut di SEAJ, banyak kegiatan SEAJ. Terus Mas Hari juga tergabung di sana karena dia juga pendiri. Waktu itu Mas Aditya yang jadi ketuanya. Nah dari situ saya dapat informasi bahwa Mas Hari bilang akan ada dana besar gitu kan, dana untuk liputan wartawan. Jadi saya waktu itu saya tanya, wah sulit ya Mas ya gitu. Enggak, siapa bilang sulit gitu. Coba bikin Mentawai gitu kan. Ya akhirnya saya coba Mentawai, ya diterima gitu. Walaupun disuruh kasih catatan kan. Ternyata kan mereka belum mengetahui Mentawai itu seperti apa. Terus akhirnya diterima. Kayaknya saya yang pertama di Indonesia gitu sepertinya ya. Habis itu ya jalan, dan dana ini juga cukup lah gitu. Cukup untuk saya membawa teman-teman saya jadi guide gitu kan. Cukup untuk keliling Pulau Siberut gitu. Waktu itu saya 4 bulan. Sebenarnya kan Siberut itu luas. Saya malah sampai 2 kali pergi gitu, 2 kali pergi dan melihat
apa-apa aja yang perlu diliput. Itu waktu pertama 2020. Terus waktu yang kedua juga karena itu kasus besar dan teman di Mentoi kita juga kan media sekarang udah mulai menurun ya, menurun baik media nasional maupun media lokal itu udah apa ya kekurangan dana lah ya, udah warning gitu sepertinya. Tapi tetap butuh tulisan wartawan gitu. Tulisan wartawan ini kan nggak bisa digantikan oleh tulisan di media sosial, kabar-kabar kan, karena harus ada konfirmasi segala macam. Nah jadi itulah, jadi saya ajak teman di Mentoi kita mengajukan dana lagi, karena ini sangat apa ya, sangat mendesak gitu kejadiannya kan. Misalnya yang hutan di Pulau Pagai Selatan, Pagai Utara itu yang akan dijadikan perkebunan atsiri gitu. Dan itu juga perkebunannya saya pikir cuma akal-akalan gitu kan, mau mengambil kayunya terus setelah itu menanam gitu, dan ada masyarakat yang nggak setuju. Nah itu jadi ya itu sangat membantu ya. Saya harap ke depan juga ada dana-dana fellowship seperti ini yang independen ya, independen dari lembaga yang memang dikelola untuk wartawan. Itu sangat membantu sekali keberlangsungan liputan lingkungan di Indonesia gitu. Nah itulah terus yang dapat itu ya itu nggak tahu ya, mungkin karena menarik atau karena kejadiannya lagi terjadi gitu, kejadian lingkungan kan, misalnya penebangan sedang terjadi dan itu sangat kritis harus kita liput. Nah itu proposal kami yang kedua akhirnya diterima. Terus sebenarnya 3 bulan setelah itu saya lihat lagi di Sipora, terus itu terjadi lagi gitu, terus kami lamar lagi. Kata Mas Ari Suryadi itu bukannya kemarin sudah gitu kan, wah itu beda Mas, itu lagi di Pulau Sipora gitu, itu sedang genting juga kan penebangan hutan besar-besaran. Akhirnya proposal itu diterima juga, mungkin diterima karena yang diajukan itu sedang berlangsung ya, kejadiannya kritis penebangan hutan dan ada investigasinya gitu kan. Kami melakukan investigasi ke sana diam-diam dan melaporkan. Itu kayaknya yang Policy Center dan Rainforest sepertinya lebih mengutamakan liputan lingkungan yang investigasi gitu saat ini. Mungkin karena itu proposal kami diterima. Begitu, Feli. Oke. Terima kasih banyak Bu atas tips dan triknya. Semoga itu sangat membantu ya bagi teman-teman di luar sana yang mau mendapatkan funding terutama dari Pulitzer Center. Baik Bu, kurang lebih itu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak sudah mau hadir bersama kita hari ini, dan semoga apa yang dikatakan oleh Ibu tadi benar-benar memberikan dampak bagi jurnalis muda di luar sana, pemangku kebijakan dan siapapun yang berhubungan dengan permasalahan lingkungan ini. Terima kasih banyak Bu. Ya Feli, makasih banyak. Semoga sukses ya. Ya, amin. Ibu juga. Bukan hanya di Kepulauan Mentawai, Sabang sampai Merauke, 37 provinsi, aneka ragam flora dan fauna. Indonesia merupakan negara dengan keragaman flora dan fauna menduduki peringkat 3 besar di dunia. Dengan beberapa fakta tentang kayanya Indonesia, seharusnya membuat kita bangga dan mampu menjaga flora fauna dengan manusiawi dan terjaga. Akan tetapi, kenyataan berbanding terbalik dengan realitas. Banyak alam yang dirusak karena kepentingan manusia. Rumah bagi habitat diambil alih oleh kepentingan manusia. Indonesia mesti melestarikan lingkungan alam yang ada, karena selama masih bernapasnya alam, insan sedunia masih hidup.